Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini kita akan kembali berdiskusi ya terkait kebangsaan, kepemudaan, dan juga hal-hal lain ya yang bisa menjadi insight baru lah bagi kita kalau kita tuh berdiskusi. Nah, kali ini saya mengundang apa ya bahasa pakar hukum ya, pakar hukum ya. Penulis juga ya. Ini ada buku yang beliau tulis yaitu judulnya Perbedaan adalah Kekuatan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini buku nih. Wah, ini boleh nih. Berapa nih biasa kalau dijual nih? Mungkin di bawah 100.000. Oh, ada WhatsApp masih bisa. Jadi nanti kalau mau boleh nanti di Instagram ya? Ada Instagramnya? Di @sorbensyah.id. Oh, oke. Baik, nah kita akan lebih dalam nanti mengupas isi buku ini. Ya kulitnya saja barangkali. Nanti kalau mau lebih detailnya nanti bisa beli bukunya. Nah, sekarang sebelum kita lebih jauh, kita minta si Andes ini berkenalan dulu dah. Oke, silakan Andes, kenalan nih sama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Wasril Oke, yang siap. telah mengundang kami. Ini jauh-jauh nih dari Kerinci nih. Acara podcast ini. Saya dari Kerinci, Bang. Oh, Masya Allah, dari Kerinci datang ke sini, ke Jambi nih. 3 tahun belakang ini stay di Padang. Dan ada acara makanya kita ke Jambi dan ketemu dengan beliau, senior saya, senior yang membuat saya terinspirasi untuk menulis buku. Oh, ada ya, ada ininya ya. Iya. Guru ideologi dulu penulisan. waktu abang pernah ngisi itu, abang bilang abang tuh 1 tahun 1 buku target. Oh, ya, betul. Pas abang lulus 4 tahun ada 4 buku. Ada 4 buku. Nah, itulah saya terinspirasi. Kalau Bang Wasril bisa, kenapa saya nggak bisa? Oh, terinspirasi ya. Amal jariah ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya selesaikan buku ini, Bang, dalam waktu 2 bulan. Wow, mantap. Berarti fokus ya. Iya. Siap. Dan kegiatan hari ini, selain sebagai praktisi, saya juga seorang akademisi. Sekarang sedang lanjut S2, Bang. Di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Oke. Dan sekarang sedang nyusun tesis dan mohon doa semuanya biar cepat selesai dan bisa berkarir lebih jauh lagi. Oke. Berarti aktivitas sekarang fokusnya ke mahasiswa. Iya, mahasiswa fokus belajar untuk biar bisa ilmu itu bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara. Siap. Karena dalam kata Buya Hamka itu ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk diri sendiri. Dan maka itu motivasi saya belajar juga termotivasi dari apa yang dalam surat Iqra. Iqra, baca dan belajar. Jadi pandangan saya, Bang Andes, Bang, belajar itu adalah suatu kewajiban karena itu perintah dalam surat Al-Alaq. Iqra, belajar. Perintah pertama pula ya dalam agama ya. Maka belajar. Maka ketika kita belajar, Bang, kadang kan ada seseorang dari latar belakang keluarga yang tidak mampu kan. Saya juga seperti itu, dari latar belakang keluarga yang tidak mampu. Tapi yang saya yakini, Bang, ketika yang kita jalankan itu adalah perintah Allah, ibadah, maka yakinlah apa yang kita butuhkan pasti akan dipenuhi oleh Allah. Oh, oke. Iya. Ketika kita kuliah, kita butuh SPP, kita butuh uang lain. Dan yang diserasakan, karena niat lurus belajar lillahi ta'ala, maka seiring berjalan waktu, semua itu terpenuhi, Bang. Iya. Nggak tahu lah, mungkin nih mukjizat, keajaiban itu memang ada, terasa. Tapi luruskan hati, niat belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, oke. Dan agar ilmu itu untuk orang banyak. Siap. Itu, Bang. Baik, itu perkenalan singkat ya. Emang cita-cita si Andes nih mau jadi apa sebenarnya? Ya, kalau dari dulu itu, Bang, cita-cita Andes itu kalau sering melihat guru-guru kan mengajar. Dulu mau jadi guru. Oh, mau jadi guru. Mau jadi guru biar bisa ngajar orang yang banyak. Nah, sekarang waktu menekuni dunia hukum ini dari S1, sekarang udah S2. S1 di mana nih? S1 di Kerinci. Oh, di Kerinci ya, oke. S2 di Padang. Nah, lalu Anda bilang, waduh, enak juga nih jadi profesor hukum. Oh, siap. Kalau ada sidang tuh, kadang kita diundang ini saksi ahli. Paten kali. Iya. Oke. Jadi pengacara kan, nengok Otman Paris kayak gini kan. Tapi bukan itu. Tapi niat sekarang ini karena udah menekuni bidang hukum, insya Allah akan
niat akan mencapai profesi tertinggi dalam akademisi itu, Bang. Oke. Jadi memang mau ranah akademisnya mau dilengkapi ya sampai profesor barangkali ya, insyaallah ya, masya Allah, amin ya, amin ya rabbal alamin. Dan bermanfaat untuk umat. Nah itu penting tuh ya, karena apa? Ada juga yang punya jabatan ya, ibaratnya gelar yang banyak ya, tapi kebermanfaatannya bagi masyarakat ternyata kurang ya. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke buku deh ya. Kenapa nih nulis buku ini? Apa nih latar belakangnya? Anda menulis buku judulnya Perbedaan Adalah Kekuatan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Buku ini terbit tahun 2021. Tahun 2021 ini masa Covid ya? Iya, masa Covid. Jadi terinspirasi waktu kita pemilu 2019. Oke, ya. Jadi kita lihat bagaimana perpecahan saat pemilu, isu-isu multikultural itu muncul, ini ras ini, suku ini, agama ini. Padahal perbedaan itu yang menyatukan kita. Iya. Menjadi Indonesia ini. Iya, betul. Jadi itu salah satu inspirasi, Andes. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Bang, salah satu informasi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu bahwa Allah menciptakan kita berbeda-beda. Sunatullah. Betul. Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Mudah bagi Allah untuk menyatukan kita, kalian tuh satu. Iya, bisa saja ya. Iya, betul. Mudah bagi Allah. Tapi Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Nah, pasti ada hikmah di balik itu. Hikmahnya apa? Dita'arufu. Saling mengenal ya. Kenal mengenal. Nah, itu salah satu hikmahnya. Lalu dalam surat Al-Baqarah itu ayat 30 kalau tidak salah, Bang, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Tidaklah kuciptakan manusia di muka bumi untuk menjadi Khalifah. Nah, bagi Andes, menurut Andes, Bang, memahami itu dalam perbedaan yang Allah ciptakan, menjaganya itu merupakan tugas mulia kita sebagai khalifah di muka bumi. Maka menjaga perbedaan itu agar menjadi satu kesatuan itu adalah tugas yang mulia. Bukan sembarangan tugas. Jadi Anda bilang dalam buku itu bahwa untuk menjaga perbedaan ini kita itu dibutuhkan kecerdasan dari semua kecerdasan yang ada. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan semuanya. Maka kalau kita memiliki kecerdasan seperti itu, maka pasti kita akan bisa merangkum perbedaan itu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Dan orang Indonesia itu punya semuanya. Kalau nggak ada kecerdasan itu, mungkin kita nggak bersatu. Betul. Nah, jadi itulah salah satu Anda menulis buku ini untuk mengingatkan kembali bahwa perbedaan itu kekayaan kita. Kekayaan kita perbedaan itu, dan menjaga perbedaan itu adalah tugas yang mulia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, pasti ganjarannya pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nah, mungkin itu salah satu. Baik, jadi memang intinya setelah peristiwa pemilu 2019, ya mungkin perpecahannya sangat luar biasa lah ya. Betul terjadi dualisme ya. Isu-isu polarisasinya sangat luar biasa sehingga buku ini hadir ya untuk mengingatkan kembali bahwasanya kita itu sebenarnya berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, satu kesatuan yang utuh. Iya, betul. Karena perbedaan itulah kita menjadi bangsa yang kuat ini. Insyaallah. Di sini di buku ini apakah hanya menjelaskan bahwasanya kita itu harus hanya mengingatkan kembali atau mungkin ada pembahasan-pembahasan lain yang mungkin dibumbu-bumbui di buku ini? Ada pembahasan yang menarik, Bang. Itu masalah sudut pandang. Sudut pandang, tuh. Iya. Oke. Kadang mengapa kita bisa berpecah belah? Karena kita melihat sesuatu itu berbeda. Ya, sama kayak angka 6 dan 9 itu kan. Oh iya. Misalnya betul, Abang di sana melihat angka 6 itu seperti angka 9. Iya, betul. Sedangkan Andes melihat itu angka 6. Lalu terjadi perdebatan. Oh enggak, ini 6, ini 9. Padahal yang berbeda hanyalah sudut pandang. Iya. Lalu untuk menyatukan itu bagaimana caranya? Ya silaturahmi, kita coba Bang silaturahmi ke tempat Andes. Iya 6 ya. Oh. Nah, kalau Andes silaturahmi ke tempat Abang, iya 9-nya ya
ketika terjadi silaturahmi maka persaudaraan itu makin kuat. Sebenarnya perpecahan itu masalah sudut pandang. Jadi Andes bilang kebenaran, kita menilai kebenaran. Kebenaran itu ada kebenaran menurut Andes, kebenaran menurut Abang, kebenaran menurut mereka, kebenaran menurut dia. Jadi banyak sisi kebenaran. Sebenarnya kebenaran itu satu dari Allah. Betul. Nah, tapi karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, maka kita memiliki pembenaran masing-masing. Nah, yang diperlukan untuk agar tidak terjadi perpecahan tadi, maka silaturahmi tadi. Ya, betul. Bukannya kita nyalahin, kamu salah ini, ndak seperti ini. Bisa jadi ilmu kita belum sampai ke sana. Dan kita mungkin belum melihatnya, gitu kan? Ada orang yang nyalahin, kamu salah, ndak seperti itu. Ya bisa jadi pemahaman kita belum sampai ke sana. Gimana caranya ya silaturahmi. Ini gimana sih, kok bisa kayak gitu ya? Tak penjelasannya kan. Wah, kalau itu udah terjadi, kokoh lah kita nih Bang. Berarti memang ini juga pengen mengingatkan kepada teman-teman sini budaya berdialog, bersilaturahim, sehingga kita di situ barangkali ada ada satu pemikiran yang mungkin itu sama, yang bisa kita jadikan itu kekuatan, gitu kan. Kalau seandainya memang kita tetap egois mempertahankan sudut pandang kita masing-masing, ya tidak bakal ketemu tuh barang itu kan. Dan juga Indonesia ini kan bermula dari gagasan, bukannya muncul tiba-tiba Indonesia kan, dari gagasan. Dan itu gagasan dari orang yang berbeda-beda sukunya. Iya, yang berbeda-beda. Tapi ketika mereka berkongres, ya kan, kongres pemuda ya, sehingga terdapat satu ide bahwasanya Indonesia yang terdiri dari banyak suku ini ternyata bisa disatukan dengan satu bangsa Indonesia. Iya, bisa. Nah, dan itu bermula dari kongres tadi, pertemuan kan. Nah, makanya budaya pertemuan itu memang harus sering dilakukan sama anak muda. Diskusi kan, kita diskusi. Nah, bagaimana nih Anda menanggapi dengan kondisi yang sekarang udah masuk era digital? Iya, kalau kita lihat era digital ini Bang kan berbagai informasi itu gampang sekali kita terima. Iya, betul. Iya, kadang pemahaman-pemahaman, kalau dulu kan kita dari buku kita lihat kan, kalau sekarang kan genggaman informasi digital itu kan dari anak-anak SD sampai anak-anak kuliahan mudah mendapatkannya. Jadi informasi itu bisa meracuni pikiran kita kalau kita tidak selektif. Betul. Dalam menerima informasi tersebut. Nah, maka kalau untuk mencegah perpecahan itu, maka kita harus selektif. Maka yang perlu kita lakukan itu menyaring, melihat dulu. Jangan langsung telan informasi itu bulat-bulat. Tapi cari dulu referensinya. Ini betul nggak? Ini kalau ini sesuai nggak dengan cita-cita kebangsaan kita? Kalau ini akan terjadi perpecahan tidak? Nah, lebih baik kalaupun itu benar tapi akan menimbulkan perpecahan, lebih baik itu kita singkirkan. Iya. Lebih baik itu kita singkirkan dan lebih memilih menjaga kesatuan itu. Karena persatuan itu kan perbedaan tadi itu kan sunnatullah. Dan menjaga persatuannya merupakan tugas mulia kita sebagai khalifah di muka bumi. Dan gimana nih kalau melihat kan sebentar lagi nih mau pemilu ya 2024 nih. Potensi terjadinya perpecahan di tahun 2024 itu gimana nih menurut pandangan Andes? Kita sudah punya pengalaman 2019 kemarin. Iya. 2019 kemarin kita sudah ada pengalaman, ada cebong, ada kampret dan berbagai macam isu lainnya. Dan tidak bisa kita pungkiri, Bang. Isu identitas itu pasti akan terus ada. Iya. Karena identitas itu melekat pada diri kita. Iya, nggak bisa dilepas ya. Anda seorang orang Kerinci melekat identitas dia orang Kerinci. Anda sebagai orang Islam melekat identitas orang Islam. Itu satu hal yang tidak bisa kita lepaskan. Nah, ya, yang harus kita jaga itu adalah mencoba memberikan apa yang kita miliki ini untuk seluruh pihak. Kemampuan kita ini untuk seluruh pihak. Jangan kita memilih mentang-mentang kita orang Kerinci, kita hanya berpihak kepada Kerinci. Mentang-mentang kita orang Islam, tapi kita hanya berpihak kepada Islam saja. Kalau di bidang pemerintahan, pemerintahan itu kan harus merata.
Nah, jadi kalau isu identitas ini itu sampai 2045 Anda jadi presiden pun mungkin masih Tetap itu ya yang mungkin bakal isu ya identitas ini betul. masih, tapi Anda yakin lah anak-anak muda sekarang mereka semakin cerdas, mereka semakin tahu, mereka akan semakin paham bahwa identitas itu tidak mungkin bisa kita hilangkan, dan isu itu akan tetap muncul. Jadi kalau ada isu seperti itu lagi ya kita anu aja lah, apa namanya tuh, anggap ya udahlah, kemarin-kemarin juga seperti itu. Tapi tergantung cara kita menyikapi. Jangan baper lah ya. Jangan baper. Tidak akan pernah bisa kita hilangkan. Oh, oke. Baik. Nah nih, coba nih ceritain dalam perjalanan penulisan buku ini gimana nih proses penulisannya? Ya. Mungkin banyak cerita di balik penulisan ini. Waktu Anda mulai nulis itu, Bang, dulu tuh sempat Anda tuh nulis apa namanya tuh cerpen Novel. Udah novel. Tapi belum terbit, tapi udah jadi Kerangkanya. iya. Mau terbitkan kan, judul novelnya itu Rindu. Oh, ini sama kayak novel Terelie ini. Jadi waktu itu semester 4 kan, satu dulu kan, nengok Bang Wasril kan, wih banyak buku Bang Wasril nih. Cobalah nulis buku tentang rindu kan, nulis kita tentang rindu. Banyak pesan-pesannya. Itu kan waktu zaman-zamanan loh, Bang. Zaman-zaman apa nama itu, masih melankolis kan? Oh, masa-masa muda lah ya. Masa muda, kan. Jadi buku ini Anda tulis setelah lulus S1. Jadi Anda mikir, Anda ke depan ini kan mau jadi akademisi. Iya, kita harus punya brand ya. Iya, Anda kan saya kan ke depan ini kan mau jadi pemimpin bangsa, pemimpin, entah itu anggota DPR, entah itu wali kota, bupati. Jadi harus nulis tuh yang keren lah dikit, yang menggambarkan suatu bangsa, suatu kebangsaan. Jadi Anda lihat, waduh, waktu 2019 nih, isu yang paling krusial kita itu isu perbedaan. Oke. Apalagi di Kerinci ya. Iya, isu perbedaan itu yang paling krusial. Jadi Anda berpikir seperti ini, kita tuh kan udah lama founding father kita tuh menyatukan kita, tapi isu ini terus sekali muncul. Jadi disitulah Anda mulai nulis, Anda mulai dari sudut pandang tadi kan yang kita ceritakan, bahwa bisa jadi kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Jadi pesan yang ingin disampaikan di situ adalah kita harus lestarikan budaya silaturahmi. Jangan kita langsung mencap orang itu salah. Iya, betul. Mana tahu ilmu kita belum sampai ke sana. Nah, itu salah satu pesannya. Jadi banyak pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan di situ, Bang. Dan juga pesan yang paling fundamental itu bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Bahwa Allah sudah berikan kita perbedaan untuk kita saling kenal mengenal, dan Allah turunkan kita di dunia ini sebagai khalifah, maka menjaga perbedaan itu adalah tugas yang mulia untuk kita. Oh, oke. Iya. Tadi sempat disebut bahwasanya Anda kan punya cita-cita ingin menjadi sosok pemimpin ke depannya, kan? Iya, Bang. Lalu bikin langkah salah satunya dengan menulis. Iya, menulis buku. Kenapa mesti menulis buku? Kenapa tidak karya yang lain barangkali? Iya, Bang. Karena, Bang, kalau kita mati, badan kita akan tinggal, badan kita akan terlupakan. Yang tidak terlupakan oleh orang itu adalah pemikiran kita. Nah, iya betul. Nah, jadi bagaimana pemikiran kita itu selalu diingat? Maka kita menulis. Ya. Maka sampai anak cucu kita besok akan senantiasa membaca pikiran-pikiran kita. Oh, dulu ayah saya seperti ini. Ya, tahu dia hasil pemikiran ayahnya itu kan. Dulu kakek saya seperti ini. Nah, dan begitu juga dengan yang lain-lain. Seperti Buya Hamka. Kalau Anda itu paling senang sekali baca buku Buya Hamka dalam falsafah hidup. Ada tasawuf modern. Buya Hamka itu mengajarkan kita berpikir itu modern. Jangan hanya terpaku pada satu keadaan.
Nah, bahwa zaman kita tuh berubah-ubah. Nah, dan Al-Quran itu akan relevan untuk sepanjang zaman. Oke. Padahal Buya Hamka udah meninggal. Iya. Kita tidak pernah bertemu, tapi kita bisa melihat sosok Buya Hamka itu dari pemikiran beliau dan dari buku-buku itu. Nah, itu salah satu latar belakang Andes kenapa dimulai dari menulis buku tadi. Agar orang mengenal kita dari tulisan. Siap, ya betul ya. Karena Buya Hamka tuh udah nulis banyak buku ya, luar biasa itu, hampir ratusan kalau salah bukunya. Iya, beliau tuh nulis tafsir itu dalam penjara. Iya, betul. Dalam penjara. Sehingga masih tetap berkarya ya, meskipun dalam kondisi yang tidak memungkinkan lah kalau sekarang ya. Dan Andes mengutip dalam tesis Andes, Andes mengutip teori keadilan dari Buya Hamka. Oh, apa tuh teori keadilan? Kan kalau anak hukum kan, misalnya ada teori kepastian hukum, ada teori efektivitas hukum, ada teori keadilan. Kadang kawan-kawan kalau Anda lihat tesis-tesis sebelumnya, teori keadilan dari John Rawls, dari Hans Kelsen, dari filsuf Barat. Dari Barat ya, iya. Terus Anda berpikir, kita punya tokoh Indonesia, filsuf Indonesia, ulama. Kenapa tidak kita kutip pendapat beliau? Ya, apa yang dia sampaikan? Teori dia itu apa? Menurut Buya Hamka itu, adil itu adalah mengatakan yang salah itu salah, yang benar itu benar, dan memberikan hak kepada yang punya, dan jangan berbuat zalim. Nah, itulah keadilan dalam ya menurut Buya Hamka. Lalu waktu ini seru nih Bang, waktu Andes bimbingan kan, dosen pembimbing Andes itu S2-nya Australia, S3-nya di UI. Dia bilang, kenapa nih Buya Hamka? Terus Andes bilang, Bu, orang luar Bu, orang Malaysia, negeri-negeri Melayu sampai Barat, itu mengutip Buya Hamka ini Bu. Masa saya orang Indonesia? Ya, dekatan pula dengan Kerinci ya. Aslinya kan Sumbar kan? Di Sumatera Barat. Enggak saya kutip Buya Hamka ini, Bu. Nah, itu kata dosen tuh ngangguk-ngangguk ya kan. Betul, keren. Jadi Anda pengen ngasih yang berbeda, Bang. Bahwa kita punya tokoh yang tak jauh lebih, mungkin kehebatannya ya bisa 11-12 lah pemikirannya kan. Nah, kenapa enggak kita kutip pendapat beliau? Betul. Daripada kita ngutip orang-orang Barat kan, ya memang itu kita kutip juga, tapi sebagai penghias saja. Tapi yang kita tonjolkan adalah pemikiran filsuf dan tokoh-tokoh Indonesia. Ya, dan memang harusnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu juga harus menghargai ilmu kita gitu kan. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Dalam buku Soekarno itu, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat itu dia mengatakan bahwasanya pernah suatu hari orang-orang Barat tuh datang ke Indonesia di awal-awal kemerdekaan dulu lah. Jadi disajikan makanan-makanan Barat, disajikan makanan-makanan Barat. Jadi Soekarno bilang sama pembantunya, kenapa mesti disajikan makanan ini? Gitu. Karena itu yang cocok dengan lidah Barat. Terus apa kata Soekarno? Ini momen kita memperkenalkan Indonesia kepada mereka. Woi, itu mantap tuh Soekarno itu kan. Kenapa kita malu dengan makanan tradisional kita gitu? Udah kita masuk aja makanan tradisional kita tuh kita ini kan. Kita gitu kan ketika ada orang Barat tuh pasti makanan Barat kita sajikan kan. Padahal itu momen untuk kita bisa memperkenalkan. Nah, termasuk yang ada tadi kan, bisa memasukkan tokoh dari dalam Indonesia sehingga kita bisa keluarkan. Dan abang memang juga Buya Hamka itu satu pendapat dia yang paling abang sangat pegang teguh ini karena abang suka sejarah ya. Teori Arab. Islam masuk ke Indonesia tuh melalui apa? Melalui pedagang dari mana? Selama ini kan yang kita pegang kan pedagang dari Gujarat kan. Islam masuk ke Nusantara dari pedagang dari Gujarat. Itu kita udah teori lama tuh. Waktu abang dulu waktu SD dulu ikut MTQ bidang cabang Fahmil Quran. Setiap kita jawab Islam masuk ke Nusantara berasal dari pedagang dari Gujarat 100 regu A. Kalau sekarang beda lagi. Gara-gara Buya Hamka. Buya Hamka mengatakan Islam itu masuk ke Nusantara berasal dari pedagang dari Arab. Dan dia hebat. Memang diakui lah
bahwasanya dia bisa menguatkan itu. Apa kata dia? Karena dia melakukan riset, dia lakukan penelitian, ternyata ada berita Cina. Kan Cina kan udah maju duluan ya daripada Indonesia ya. Ada berita dari dinasti Tang atau dinasti Ming, lupa. Dia mengatakan bahwasanya di abad ke-7, di abad ke-8 atau 7 ya, abad ke-7 ya. Itu tuh sudah ada di Indonesia itu kayak hunian di tepi-tepi pantai, dan itu hunian dari Islam. Nah, berarti apa? Huniannya sudah ada di Indonesia kan? Dan mungkin Islamnya belum masuk. Dan itu di abad ke-7. Di abad ke-7 itu adalah abad zaman Nabi. Nabi kan wafat di tahun 611 Masehi. Bukan, 623. Nah, 623 Masehi kan? Itu kan abad ke-7. Nah, gara-gara Buya Hamka menyebut itu, berubah pola pikir, Bang. Sehingga sekarang nih Islam tuh masuk ke Nusantara bukan dari pedagang India, tapi memang pedagang dari Arab. Nah, itu kan Buya Hamka itu kan. Nah, ya itu kan tentu bisa kita memancing atau mendorong lah anak-anak muda itu juga kita kenalkan lah tokoh-tokoh daerah kan. Karena bisa jadi emas itu ada di Nusantara ini, di Indonesia ini kan. Cuma kita aja yang nggak tahu, gitu. Ya, kadang kita terlalu misalnya baca buku siapa? Buku Karma. Iya, woi, barat ya. Buku filsafat Karma, buku filsafat siapa? Kan Buya Hamka juga punya buku filsafat. Iya. Falsafah hidup. Betul. Sangat dalam kali, Bang. Anda pun baca buku itu tidak pernah bosan rasanya. Ada tentang kehidupan di situ. Ada tentang keutamaan ilmu. Betul. Ada tentang keutamaan akal. Waduh. Tapi itu buku berat, Des. Itu buku berat, Des. Enggak semua anak muda suka baca buku berat itu. Itu masalah itu sekarang tuh itu ya. Sehingga anak muda ini kan mereka lebih mencari hiburan. Lebih suka yang instan ya. Betul. Sementara otak kita kan perlu diberikan nutrisi ya. Nah, gimana nih kalau menurut Des terkait minat baca? Ya, kalau membaca, Bang, memang ada kadang kawan-kawan di kelas pun bertanya kan, Bang, dalam bahasa Minang kan, baca roh Bang, abang baca saya tarik Bang. Nggak bosan ya? Iya, baca saya tarik Bang. Ada kawan yang ini, dia tuh anak LDK juga, dia nanya sama Anda kan, baca roh Bang, baca saya tarik ya Bang. Start point abang berbeda, abang Anda sampaikan. Start point abang membaca bukan hanya untuk membaca terus kita bisa mengeluarkan argumen di kelas biar terlihat keren, bukan itu start point abang. Start point abang itu akhirat. Membaca itu perintah Allah. Iqra yang tadi kita bahas. Di start point abang itu. Start point abang itu ibadah. Mungkin Anda sampaikan, mungkin saya tidak bisa beribadah menghafal Quran banyak. Mungkin Anda belum mampu beribadah sholat tahajud rutin. Jadi Anda jadikan ini sebagai wadah untuk ibadah. Membaca, mendalami ilmu itu, Iqra tadi kan. Anda niatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan itu Bang, kalau start point kita itu memang berbeda energi yang kita betul. energi yang kita keluarkan. Why-nya, alasannya beda ya. Beda gitu. Kalau kita niat kita hanya untuk dunia, biar keren, biar bisa debat sama ini, itu kecil kali. Betul. Kecil kali, itu bonus. Bagiannya itu bonus. Iya. Bonus aja itu. Membaca itu pasti kita akan bisa debat, bisa, kan. Tapi start point Anda itu ibadah. Ini mungkin untuk kawan-kawan anak-anak S1, S2, anak-anak muda kan. Membaca itu ibadah, investasi untuk kita. Betul. Suatu saat dia akan berguna. Walaupun sekarang tidak terasa, tapi nanti akan berguna bagi kita. Oh iya, masuk maksudnya. Ini keren nih. Bang. Kalau kita mungkin ibadah kita lemah ya. Karena kita nggak tahu ya ibadah mana yang bisa membuat kita masuk surga kan. Kita tidak tahu.
Karena Anda tidak mampu ngapal Quran sampai 30 juz, mungkin tidak mampu lagi. Iya, 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 iya. Kalau dipaksakan mungkin bisa. Sholat tahajud rutin mungkin tidak bisa lah. Mungkin kita agak lalai. Kita cari ibadah andalan yang bisa kita. Betul, iya, iya. Apalah ibadah andalan yang bisa, yang kita senang lakukan setiap hari. Dan sinkron pula dengan aktivitas kita. Iya. Membaca tadi. Membaca, siap, tadi. siap. Niatkan untuk Allah, ilmunya untuk masyarakat banyak. Oh, oke. Bilal bin Rabah aja masuk surganya, terompahnya gara-gara dia hobi wudu kan? Nah, hanya itu. Kemudian sholat sunnah setelah wudu. Iya, itu kan amalan Amalan pamungkas, betul, unggulan. Dan kita tidak tahu ya. Iya. Dan kita mungkin merasa baca itu bukan ibadah. Padahal kan semua perintah dalam Al-Quran kan ibadah. Ibadah, Iqra. Oh, oke, siap. Surat yang pertama ini turun. Pertama kali pula ya? Oh, oke. Jadi Anda melihat, Anda serasa kawan-kawan ini belum menangkap pesan itu yang disampaikan. Bahwa sebenarnya pesan membaca itu, perintah itu adalah ibadah. Kalau ibadah kan nilainya pahala. Nah, di start point kita itu yang kita bang. Padahal dikit aja bang. Dikit aja apanya tuh. Kalau kita belok kan dikit, wah itu. Walaupun beloknya sedikit ini kan makin lama kan makin jauh perbedaannya. Nah, start point itu tadi. Atau mungkin gini ya, kami ini disuruh baca ya, disuruh baca buku fikih. Wah, berat ini buku fikih, buku hadis berat ini. Atau mungkin gimana nih? Definisi membaca yang disebut dalam Quran itu apakah hanya membaca bacaan yang sifatnya Islami, atau bacaan kita baca sejarah tadi termasuk pahala, atau cuman bacaan Islami saja? Iya. Gimana pendapat Anda? Ilmu Allah itu bang nggak cuma ilmu agama aja. Betul. Iya. Ya, fisika ilmu Allah juga. Iya. Matematika ilmu Allah. Oke, siap. Kalau nggak ada matematika, nggak ada Al-Khwarizmi, nggak ada komputer nih. Nggak ada angka nol kan. Kalau nggak ada Ibnu Sina yang mempelajari kesehatan, ya, kedokteran ya. Mungkin nggak ada kedokteran kesehatan sekarang. Jadi ilmu yang Allah turunkan itu bukan hanya ilmu agama aja. Betul, iya. Ada ilmu hukum, matematika. Itu makanya dalam surat apa itu menganjur kita untuk menggunakan akal. Agar kita berpikir, agar kita bisa, kalau kata dosen Andes pengajar filsafat hukum itu, namanya Profesor Yaswirman. Kita tuh mencari apa namanya tuh rahasia, mencari rahasia di balik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka pelajarilah semua ilmu. Nggak harus. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang mereka condong ke matematika, dalamilah matematika itu. Tapi start point-nya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul. Fisika, dalamilah fisika itu. Kan kalau kita pergi fisika ke luar angkasa, bikin teknologi, teknologi kan fisika maksudnya. Maka dalamilah fisika itu untuk niat kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi orang banyak. Nah, jadi kan kita tuh punya space masing-masing. Betul. Nah, abang space pendidikan, Anda space hukum. Betul. Ini space bahasa, ini space pendidikan agama. Kita tuh punya kelebihan masing-masing. Ya, jadi nggak cuman stok surga tuh untuk guru PAI aja kan. Kita juga bisa kan. Saya guru fisika, Anda guru dari hukum kan. Kita berhak juga masuk surga itu kan. Jadi luas sekali, Bang. Iya, betul. Luas sekali. Hikmah yang Allah sampaikan tuh luas sekali. Ya, bagus juga tuh kata Pak Prof tadi ya. Ketika kita berjalan, Bang, pergi belajar, nuntut ilmu. Betul. Ya, ada hadisnya ya. Langkah kaki kanan. Niat belajar untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita bernilai pahala. Berhala, Masya Allah. Kurang apa lagi deh? Betul. Ya. Nikmat apa lagi yang bisa kita? Lebih seru ya? Lebih seru. Dan girohnya itu akan berbeda kali, Bang. Sama anak-anak yang belajar cuma dapat gelar. Belajar biar orang lain sekolah, nanti kita dibilang enggak sekolah. Beda. Oke. Girohnya itu beda sekali. Itu yang saya rasakan. Saya dari keluarga yang enggak mampu. Orang tua enggak bisa biayai. Dari S1 Anda biaya sendiri. Sampai S2. Start point Anda situ. Ya Allah, saya ingin belajar, ya Allah, dalam rangka beribadah.
maka Anda minta mudahkan dalam perjalanan belajar ini. Allahu alam. Sampai sekarang udah S2 pula di Yunan. Iya, iya, iya. Udah mau selesai ya? Iya. Ini mau S3 lagi nih? Iya. Wah, Masya Allah. Aduh. Kemudahan Allah itu sangat terasa. Oke, oke. Anda merasakan sekali kehadiran Allah itu. Serius, Bang. Dan yang tidak dirasakan oleh anak-anak lain, nah, karena niat tadi, innamal a'malu binniyat. Oh, siap, siap. Setiap amal, kita contoh Bilal tadi kan, Bang. Iya, iya, iya. Amalan unggulan kan cuma wudu. Wudu ya, ya, rutin wudu dan ya, sholatnya ya. Nah, kita carilah amalan unggulan kita. Wah, Ini ngobrol sama pakar hukum kok seolah-olah kayak ustadz gitu. Seolah-olah kayak saya lagi di podcast sama Agim nih. Masya Allah ya. Ya. Jadi emang itu tadi sudut pandang yang penting ya, mindset kita. Karena kalau kita menganggapnya itu ibadah semuanya tentu sejuk ya. Sejuk. Nggak perlu kita minta orang itu menilai kita bagus atau tidak. Ya. Yang penting Allah aja yang menilai cukup bagi kita ya. Perjalanan kita tuh berisi rasanya. Iya, ada giroh tadi ya, kata kunci tadi ya, girohnya. Hampa aja rasa jalan berisi. Iya, iya. Iya. Siap, Masya Allah. Ya, ini udah setengah jam nggak terasa ya, Masya Allah ya. Mungkin bisa nih segera nih kasih apa namanya itu closing statement lah terkait apa yang kita bahas hari ini ya, terkait mungkin tadi bahas tentang persatuan, perbedaan tadi kan, kemudian juga mungkin terkait Membaca. baca dan lain sebagainya. Atau mungkin ada poin-poin yang terlewati, silakan ya, Des. Jadi pesan yang Anda sampaikan itu, Bang, kita itu bangsa yang besar. Indonesia itu bangsa yang besar, punya banyak suku, banyak bahasa, banyak ras, tapi kita bisa bersatu. Nah, kita bersatu dalam sebuah kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, hal yang harus kita fahamkan di mindset kita itu, Bang, kita sebagai Muslim, bahwa informasi perbedaan itu sudah Allah sampaikan. Bahwasanya Allah menciptakan kita itu berbeda-beda. Udah pasti beda ya. Udah pasti beda. Yeah. Untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kita saling mengenal. Nah, adapun ketika ada perbedaan, terjadi perpecahan, itu hanya masalah sudut pandang. Nah, masalah sudut pandang aja. Kita melihatnya lain. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai orang, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus berprasangka baik. Oh, mungkin ilmu kita belum sampai seperti apa yang mereka pikirkan. Lalu kita silaturahmi agar kita mendapatkan pengetahuan apa yang mereka dapatkan. Nah, kita bisa sharing. Dari sharing itulah persaudaraan itu kan kokoh tadi. Nah, itu. Dan juga menjaga perbedaan itulah tugas yang mulia. Kalau ndak mulia, ndak mungkin Allah ciptakan perbedaan itu. Betul. Iya. Kita bisa mulia gara-gara perbedaan ya. Iya. Kalau bukan tugas yang mulia, Allah ciptakan aja kita sama semuanya. Orang Islam semua kan, orang putih semua kan. Ini kita ada yang coklat kan. Iya, kita coklatnya udah masuk nih barang nih. Nah, tapi Allah ciptakan itu ada hikmah. Hikmah tadi. Nah, dan juga dalam segi belajar tadi juga, Bang, usahakan start point kita belajar itu untuk Allah. Niat karena Allah, mencari ilmu Allah, dan agar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi orang banyak. Kalau itu udah menjadi start point kita, insya Allah perjalanan kita itu akan berisi, tidak hampa aja. Tidak hampa sekedar dapat dibilang orang belajar, dibilang orang akademisi, bukan itu saja, itu bonus. Iya, betul. Tapi ketika Allah sudah bilang kita, nih orang ini hebat, semuka bumi akan bilang kita hebat. Oke. Ya Allah bilang, nih orang ini buruk, semuka bumi akan bilang kita buruk. Nah, ini penilaian Allah aja. Iya, orang lain nggak nilai, serah lah, nggak ada supervisornya, nggak usah lah ya. Penting Allah bakal supervisor kita ya. Serah lah, kita jalan yang lurus. Oke. Masya Allah. Itu ya, Masya Allah, luar biasa ya. Insya Allah, ini akan menjadi modal yang baik untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Oh iya. Karena kalau kita tidak bersatu,
bangsa yang besar ini tidak bakal bisa maju ya. Bakal bisa maju. Baik, insya Allah. Ya baik, teman-teman semua, ya barangkali itu ya diskusi kita. Nggak terasa nih udah mau 40 menit. 10 menit emang ya? Jadi bisa dapat insight baru. Jadi kita emang sering mengadakan podcast ini tujuannya biar kita bisa dapat insight baru. Ya, insight itu kan kita nggak tahu dari mana dapat ilmu itu kan. Iya. Nah dengan kita tadi kata Ades, kalau kita sering silaturahim, kita bisa dapat sudut pandang yang kita tuh nggak dapat selama ini kan. Iya, iya. Ilmu Dan baru tadi. iya, dengan kita silaturahim, oh akhirnya dapat ilmu baru. Nah selama ini mungkin abang belum dapat ilmu yang telah disampaikan Ades tadi. Oh setelah dapat, oh iya juga ya. Nah itu mungkin bisa menjadi pijakan, pegangan abang untuk bisa hidup hidup ke depannya. Baik, terima kasih Ades ya. Semoga sukses ya. Salam dulu ya. Wah, semoga nanti bisa mencapai impiannya ya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.